Karena prestasi anak bangsa di bidang pendidikan. Kali ini dua anak negeri asal Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berhasil menggugah dunia melalui karya mereka Kulkas Tanpa Freon dalam ajang bergengsi di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan dengan Lori Singer, kedua siswa SMA ini menceritakan bagaimana mereka menciptakan sebuah karya yang mengalahkan 1.700 karya peserta lainnya dari penjuru dunia dengan modal kurang dari Rp100.000. Inilah penelusuran Lori Singer selengkapnya. From Musi, Banyuasin, Indonesia, Anjani Rama Putri, Mumtaza Azizia. Momen mengharukan ini terjadi di ajang bergengsi Intel International Science and Engineering Fair 2014 di Los Angeles, Amerika Serikat pada pertengahan Mei 2014 lalu. Dua siswa Indonesia mengharumkan nama bangsa melalui penemuan mereka, Kulkas Tanpa Freon. Kalian kasih nama gampangnya apa sih ini? Green Refrigerant Box. Dua penghargaan internasional sekaligus diraih kedua penemunya, Anjani Rahma dan Mumtaza Azizia Syafiq alias Moza. Sebuah prestasi yang tak disangka-sangka oleh mereka sendiri. Ada berapa sekolah di sana yang bertanding kurang lebih? Ada 1.700 SMA, ya high school itu dari 70 negara. Kulkas Tanpa Freon ciptaan kedua siswa SMA N2 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ini terlihat begitu sederhana. Tapi, kotak ini dapat menjadi pendingin bersuhu 5,5 derajat Celcius tanpa freon ataupun tenaga listrik. Jika berhasil dipergunakan massal, Kulkas Tanpa Freon menjadi salah satu produk pemelihara bumi. Di sini kita pakai kayu gelam, kemudian kita pakai kaleng, itu kaleng bekas. Ini adalah selang, itu untuk kami menyuntikkan etanol ke dalam evaporator. Alkohol 70%, kita masukin ke sini. Kita suntikin ke sini. Nah, setelah itu baru kita pompa. Di pompa, kita tuh menurunkan tekanan uapnya sehingga uapnya itu bisa dijerap oleh arang aktif yang di bawah ini. Ide jenius mereka muncul dari persoalan sehari-hari. Jadi pertama tuh Moza kan suka pulang ke kampung tempat nenek, itu di Belangu. Itu desanya listriknya terbatas. Nah, jadi mereka itu menyimpan buah-buahan sama makanan mereka, padahal itu banyak potensinya, Mbak. Itu cuma di karung, terus diikat, digeletakin di lantai, jadi kayak istilahnya diperam. Nah, itu kan gak higienis banget, sedangkan buahnya banyak. Awalnya tuh ya sok-sok jadi instan itu ya, oh pokoknya kita buat itu buat kulkas. Tapi yang mana? Ini. Sebelah, oh ya, kau belajar tuh apa yang liquid yang bisa punya tekanan diturunin apa segala macam. Moza tuh, kita mau kondenser tuh yang boxnya itu mau bulat, kotak, atau kalau aku bilang coba pakai yang nggak keluar biaya. Pakai ternyata sempit waktu tangan mau masuk, ganti toples yang murah begitu. Tapi ternyata sekali dijebol pakai solder jebol semua. Iya, okay. Jadi ngedapnya susah, jadi pakai yang plastik agak itu. Ya, jadi di sini kita nyari pompa yang bisa pompa alat ini secara konstan. Itu kita mulai dari yang semprotan untuk gosokan itu kecil banget turunnya, Mbak. Pernah pakai semprotan nyamuk. Ternyata panas ya, suhunya bukan turun malah naik. Nah, itu bingung kami, jadi pemanas ruangan bukan jadi kulkas. Namun, sebuah karya lahir dari jerih lelah orang-orang yang pantang menyerah, seperti mereka. Itu Moza lagi duduk, terus teman minum botol, kan kalau minum ke sini. Nah, jadi Moza tuh gimana mau modifnya? Oh, kayaknya bisa ini selangnya yang tempat minum tuh jadi selang untuk evaporator. Ya ampun, jadi teman kamu langsung tiba-tiba jadi kayak barang gitu dalam imajinasimu gitu. Iya gitu, ngebayangin gitu, Mbak. Ketika kotak ini dibawa ke Amerika Serikat, tanggapan juri tak disangka-sangka. Apa aja komentar dari juri atau mungkin partisipan lain yang melihat karya kalian? Oh, itu mereka apresiasinya tinggi karena kita tuh banyak pakai waste. Terus kelihatan kita tuh ya anak sekolah iritnya. Kalau kalian biayanya kurang lebih berapa ini? Di bawah 50.000. Alat ini dibawa untuk kompetisi tingkat nasional. Sempat optimis atau justru minder? Pas ngeliat proyek mereka yang internasional itu terutama, Mbak,
yang depan booth kami itu udah gituin kanker, terus udah ngeluarin cairan dari usus, udah berani operasi beneran. Kita kaget kan Mbak, kita tuh dengan alat yang sederhana, mereka tuh udah pakai rumah sakit, lab universitas gitu, ya minder pertamanya. Di tempat inilah tempat Moza dan Anjani menciptakan karya mereka dan mendapatkan bimbingan sang guru, Dimas Chandra Atmaja. Sempat terharu juga dengan anak-anak ketika pulang dari Amerika. Alhamdulillah Pak, kita dapat special award, dapat dana bantuan penelitian dari USAID. Pokoknya kita nanti pulang, kita harus perbaiki alatnya, kita harus bikin alatnya lebih bagus. Pokoknya harus dibuat ya lebih baik lagi lah dari ini. Dimas pun mengajarkan Moza dan Anjani, juga murid-murid lainnya, bahwa inspirasi dapat muncul dari mana saja. Ketika Anda malas untuk mencari masalah, dalam tanda kutip, maka tidak akan menemukan ide apapun. Jadi saya suruh anak keluar ke pasar, ke kebun, ke sungai, kemanapun itu, pasti kamu akan dapati masalah. Dan itulah yang kalian kembangkan sebagai bahan penelitian seperti itu. Walaupun sekolahnya mungkin gedungnya seperti ini, ya tapi ya kami menyadari bahwasanya kami itu berada di tengah hutan. Jadi untuk ke kampus saja itu butuh waktu sekitar 5-6 jam. Jadi nggak mungkin ketika mau penelitian harus ke sana. Dari keterbatasan itulah nanti akan muncul satu kreativitas. Aku punya ide tuh yang dari hukum. Aku tuh belajar. Pesan inilah yang dipegang teguh Moza dan Anjani yang kini terus mengembangkan temuan mereka. Kalau Moza udah bayangin, Moza itu membuat pakai goesan sepeda. Kenapa harus sepeda? Soalnya kan kalau pedagang-pedagang buah itu sukanya kayak rujak kayak gitu kan, itu pakai sepeda. Oh kenapa nggak itu aja? Bisa lebih sering digunakan keseharian. Kami tuh niatnya bukan hanya untuk buah, tapi nanti bisa untuk daging, untuk fish, untuk itu vaksin. Mungkin kan perawat jauh yang ke desa sana nanti vaksinnya rusak kalau nggak dibawakan, suhunya harus di bawah 0. Seremoni begin. Moza dan Anjani adalah gambaran siswa yang dicita-citakan Pemkab Musi Banyuasin ketika menganggarkan dana besar untuk pendidikan. Seperti penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Musi Banyuasin, Yusuf Amilin. Menyiapkan budget untuk pendidikan. Per tahunnya berapa? Tahun ini 658 miliar. Itu untuk apa saja Pak? Peningkatan mutu di pendidikan setiap tahun kita menganggarkan 24 miliar untuk biaya sekolah gratis itu. Mengadakan sekolah gratis, ya. Mulai dari pendidikan tingkat apa sampai apa yang boleh gratis? Dari pendidikan taman kanak-kanak sampai ke D3, Poltek dan Akper. Sebagian dana itu pun dialokasikan untuk mendatangkan guru dari luar Sumatera. Keberhasilan seorang anak itu tidak terlepas dari peranan seorang guru. Nah, untuk SMA Negeri 2 ini, memang guru-gurunya kita pilih itu kebanyakan dari daerah luar, dari Jawa yang memang berprioritas. Saya tarik ke sini, saya bayar dengan cukup mahal untuk honornya gitu. Di saat ada pergantian bupati misalnya, program ini tidak hilang. Biasa calon bupati dia ada visi-misi. Kalau calon bupati tidak menayangkan pendidikan gratis, sudah pasti di Musi Banyuasin ini akan tidak dipilih oleh masyarakatnya. Dan ini bukan komoditas politik, tapi betul-betul sudah kebutuhan. Kebutuhan akan pendidikan yang baik tak hanya di kabupaten ini. Di Indonesia, banyak anak bercita-cita seperti Moza dan Anjani. Kalau kuliah mau kemana Moza? Moza udah mau prepare untuk 4 universitas, masukin itu Stanford, MIT, dan ada saran dari Profesor Lippi, Edinburgh, terus sama Cambridge. Semoga diterima itu MIT. Sudah tahu fokusnya apa? Fisika murni. Karena kebanyakan nonton X-Men, Iron Man atau itu. Orang tuh selalu pandangan nanti robot tuh yang bisa ngancurin manusia, bisa ngalahin manusia. Jadi saya nanti mau buat robot punya hati. Wow. 2050. Wow. Ya, biar nanti bisa kerjasama. Moza dan Anjani mengejar cita-cita. Bukan sebatas demi masa depan mereka sendiri, tapi demi tanah air mereka, Indonesia. Apabila ide kalian ternyata cukup memukau bagi dunia internasional dan kemudian kalian diajak untuk boleh berkolaborasi dengan mereka, tawaran itu akan diterima? Kalau untuk belajar saya ke sana, tapi saya punya janji kan, memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara dunia.
Jadi balik ke Indonesia. 20 tahun lagi tuh kalian mimpin, oh kalau saya malah kerja di sana, saya bukan nolong negara saya harus pulang. Usai sudah 3.60, kita jumpa lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, sampai jumpa.